Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, saudaraku sekalian sejiwa dalam iman. Sepanjang tahun 2025, kondisi pergaulan di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan yang serius yang berdampak pada tatanan moral, sosial, dan kesehatan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya tercermin dalam data statistik, tetapi juga dalam peristiwa nyata yang mengemuka di ruang publik. Dilansir dari kompas.id, pada pertengahan Juni 2025, aparat kepolisian menggerebek kegiatan family gathering di kawasan Puncak Bogor yang ternyata merupakan pesta LGBT. Di sisi lain, publik juga dikejutkan dengan kasus mutilasi di Surabaya ketika seorang perempuan berusia 25 tahun dibunuh dan dimutilasi oleh pacarnya sendiri setelah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Kondisi ini semakin diperparah dengan data epidemi HIV terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang dengan HIV. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada asap tanpa api. Rentetan peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Modernisasi dituding menjadi dalang di balik semua ini. Meski tak dapat kita pungkiri, berjuta manfaat kita rasakan darinya. Namun di sisi yang sama, pengaruh buruk tanpa permisi datang dan perlahan menghantui. Ketika akses dunia semakin terbuka, pergaulan tak lagi mengenal batas, baik di ruang maya maupun nyata. Pornografi tersebar merajalela tanpa rasa. Kekerasan dipertontonkan seolah hiburan tanpa dosa. Nilai agama perlahan ditinggalkan atas nama kebebasan tanpa makna. Betul saudara? Inilah wajah gelap modernisasi. Lalu bagaimana Islam memandang masalah ini? Kemudian apa solusi terhadap fenomena ini? Sebagai jawabannya, pergaulan Islami dalam arus modernisasi adalah syaril Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
jilid 6 halaman 103 sampai 105 menegaskan bahwa pengaruh teman yang buruk bisa lebih berbahaya daripada musuh, karena ia ada dalam kedekatan dan kepercayaan hingga perlahan menjauhkan seseorang dari Al-Quran dan mengingat Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa setan hanya mengkhianati manusia, membiarkannya menyesal ketika pertanggungjawaban telah tiba. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, saudaraku yang dimuliakan Allah, bukankah belum hilang dari ingatan kita kasus kematian siswa SD negeri akibat perbuatan anarkis 3 kakak kelasnya? Bukankah ujaran kebencian dan pembulian di media sosial setiap hari bertebaran, serta masih banyak kasus lainnya yang menjadi wajah rusaknya pergaulan anak negeri saat ini? Lantas apa yang harus kita lakukan? Simaklah dalam firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa konsep pertemanan dalam Islam tidak dibangun atas kepentingan pribadi, kesenangan sesaat, atau popularitas, melainkan atas dasar takwa. Berteman karena hobi bisa surut, berteman karena keuntungan bisa bangkrut, Namun berteman karena takwa akan saling menguatkan hingga maut menjemput. Pergaulan Islami di era modernisasi bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kendali diri di tengah keterbukaan dunia. Pergaulan Islami dimulai dari keberanian memilih circle yang benar, bukan yang ramai, Tetapi yang mengingatkan iman, bukan yang kaljenan kekinian. tetapi yang saling mengingatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari syarahan ayat dan data ilmiah serta realitas sosial, kita dapat memahami bahwa pergaulan menentukan arah moral dan kehidupan. Lingkungan sosial membentuk karakter. Pendidikan moral dan nilai Islam adalah benteng dalam menghadapi arus modernisasi. Ketika zaman semakin maju, tapi ada satu yang mengganggu. Ketika adat tak lagi laku, yang penting keren tak peduli malu. Sungguh rusaknya pergaulan kini, lantas bagaimana Islam menjawabnya? Ayolah kawan semua, kita berteman bergaul dalam takwa. Jaga mata, jaga jemari, jaga diri dengan benteng ukhuwah Islami. Jaga iman takwa. Maka marilah kita istiqomah menjaga pergaulan Islami di era modernisasi dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.